Yo guys, jumpa lagi di YouTube channel ini Crypto News Indonesia dengan gua Andreas Tobing sebagai host. Dan seperti biasa di YouTube channel ini kita akan bahas seputar investment khususnya di cryptocurrency, dari fundamental, technical, dan semuanya bakal kita bahas sama-sama. So guys, ini adalah video pertama gue setelah gue balik dari Taipei Blockchain Week ya. Dan gue jujur ya, gue bener-bener excited untuk bagiin banyak banget informasi ke kalian karena gue dapat banyak banget alpha di situ, gue dapat banyak banget informasi yang sangat valuable dan gue bener-bener excited bagiin sama kalian semua sih. Nah, tapi sebelumnya kita sedikit bahas chart dulu lah ya, kita bahas market dulu ya. Di sini seperti biasa gue bawakan Bitcoin chart dari weekly chart dulu lah ya. Di sini gue tunjukin sama kalian akhirnya. Finally guys, setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 green weekly candle, akhirnya kita dikasih juga di sini merah ya. Tapi kalau kalian lihat ya, di sini sebenarnya candle merah yang di sini tuh kayak cuman sekedar konsolidasi, bukan rejecting gitu loh, ngerti kan maksud gue? Jadi kita bisa lihat sebetulnya di 7 hari kemarin ya, di 7 hari candle minggu lalu di sini ya, kita bisa lihat ya, Bitcoin itu tuh sebenarnya cuma melakukan konsolidasi ya. Jadi di sini bukan satu kayak apa ya, Bitcoin itu lagi rejected gitu loh, ngerti kan? Jadi kayak udah kena jadi gue ngeliatnya di sini kayak seolah-olah kan Bitcoin kemarin udah sempat sentuh 44 ribuan ya, dan yang terjadi itu bukan rejection yang hard gitu, dimana Bitcoin sudah mencapai satu selling point, di situ menjadi supply area ya, dimana traders para jualan enggak, tapi gue bener-bener ngeliatnya ini kayak semacam konsolidasi aja. Ya mungkin ada yang sedikit udah TP gitu, tapi kayak sebagian besar masih belum menentukan posisinya. Jadi gue consider di sini masih konsolidasi, sehingga in my personal opinion, kalau cuman berdasarkan informasi yang diberikan candle ini ke kita, gue jujur masih sangat optimis dengan target kita akan sentuh angka 47-48 ribu terlebih dahulu seperti yang gue tunjukkan di sini ya. Ini udah gue bahas berkali-kali lah ya dari beberapa bulan terakhir ya. Ini target angka gue untuk Bitcoin sebelum ada probabilitas disinilah akan terjadi hard correction ya, benar-benar koreksi yang cukup dalam ya bisa dikatakan ya, dimana di video terakhir gue udah share sama kalian. First target gue mungkin di area sini ya, 30-32 ribu ya, dan kita lihat aja nanti after itu bakal kemana ya. Tapi sekali lagi ya, gue mau remind dulu sama kalian ya, jangan percaya, jangan dengerin analisa gue, jangan kalian berpikir analisa gue ini pasti 100% akurat, tentu saja tidak ya. Sehingga hal terbaik yang perlu kalian lakukan adalah dollar cost average. Gue berkali-kali ingetin dollar cost average aja. Gue sharing ini ya dengan tujuan satu ya, supaya kalau memang ternyata ini terjadi, kalian nggak kaget udah, dan nggak berpikir kripto akan tamat dah. Poin gue tuh cuman itu. Gue nggak di sini gue di sini sama sekali tidak menyarankannya ke kalian untuk short market. Let's go open short. No, itu bukan poin gue. Menurut gue apa ya, rasio resiko dan rewardnya itu sangat tidak menarik untuk kalian open short di area ini. Definitely kalau kalian tidak ahli, kalian tidak bisa kontrol emosi kalian dengan baik, kalian bisa end up losing money. Dan buat gue itu hal terakhir yang kalian mau lakukan di apa ya, fase pre-bull market ini. Jangan sampai kalian kehilangan uang kalian, jangan sampai kalian losing capital kalian. Tapi menurut gue hal paling bijak, hal paling baik yang perlu kalian lakukan adalah apa? Stay dollar cost average, cicil terus, biarkan portfolio kalian bergerak atas bawah roller coaster. Jika ada koreksi kalian tidak panik, dan jika harganya naik pun, misalnya naik kayak kemarin ICP toto terbang 3-4 kali lipat gitu ya, kalian juga nggak langsung buru-buru sell gitu, ngerti kan maksud gue? Karena again guys, menurut gue ini bukanlah titik puncaknya, ini bukanlah top of the bull market sama sekali. Kita masih jauh ya, kita masih jauh dari peak cycle, dari late cycle itu kita masih jauh sekali. Gue udah berkali-kali juga katakan target gue untuk exit kapan ya, gue udah terbuka lah share sama kalian, jadi gue males repeat ini ya. So guys, Again ya, gue ingetin sama kalian, ini terus apa ya, dollar cost average aja, nggak usah pusing-pusing, nggak usah capek-capek, nggak usah ribetin hidup lu dengan tiap hari mantengin chart ya. Tapi gue selalu berkata, kalau kalian sehari-hari punya pekerjaan yang baik, kalian sudah menghasilkan income, dan kalian misalnya let's say menghasilkan income 50 juta sebulan, kalian hidup dengan biaya 10-20 juta, ada spare 30 juta untuk kalian tabung, cicil aja ke kripto, cicil aja gitu, cicil aja, itu uang kalian merem aja, cicil terus.
And di satu titik nanti, tanpa kalian tiap hari buka chart, tanpa kalian setiap hari mantengin, tanpa kalian setiap hari melakukan aksi long short, ujung-ujungnya wreck gitu ya. Di satu titik kalian pasti akan panen profit luar biasa baik ya. Itu poin yang gue mau sampaikan ke kalian ya. So, gue mau kalian semua yang follow gue di sini prepare untuk any condition ya. Kalaupun ternyata kita nggak dikasih koreksi dan market up only karena Bitcoin spot ETF, kita siap karena kita sudah ada exposure. Tapi kalaupun ternyata yang terjadi adalah benar apa yang gue katakan ya, misalnya kebetulan memang terjadi koreksi 50-60% ini benar-benar terjadi, dan kalian pun prepare, kalian pun siap. Baik dari sisi psikologi kalian tidak panik ya, dan yang kedua dari sisi porto kalian masih punya peluru untuk kalian terus nyicil ya, kalian nggak secara gegabah all in. Apalagi ya sekarang ini, lu lihatlah ICP udah naik jebret, rata-rata candle hijau udah tinggi-tinggi banget, udah kayak tiang di weekly candle ya. Jangan sampai justru udah lagi tinggi all in kayak tiang gini kalian malah all in, yaitu ya mohon maaf kata-katanya itu yang paling tepat untuk menggambarkan situasi tersebut adalah goblok. Bener deh, jangan goblok. Bener deh, jangan segoblok itu candle lagi hijau tiang malah lu FOMO, giliran lagi merah lu kagak beli gitu, lu malah takut ya. Nggak gitu ya. Tapi ya udah ya, buat gue tetap jalan terbaik, paling aman, paling menyehatkan mental supaya kalian nggak kena mental health itu dollar cost average. Oke? Nah guys, jadi itu poin pertama mengenai chart yang gue mau share sama kalian. Dan yang kedua mungkin berikutnya gue mau share apa ya, gue jujur terlalu banyak, ini gue ngomong sama kalian aja ya, terlalu banyak hal menarik yang gue dapatkan selama gue di Taipei kemarin. Banyak banget, bener-bener banyak banget poin-poin yang seru. Ya sebagian besar gue udah share di TikTok. Kalau kalian follow TikTok channel gue udah share beberapa langsung di situ tanpa edit. Gue cuman buka kamera, gue ngoceh langsung ya. Tapi kalau untuk salah satu ya, mungkin satu hal yang gue pengen share sama kalian yang menurut gue alpha banget, yang menurut gue seru banget adalah convictions gue terhadap ordinals, terhadap Bitcoin ecosystem ya. Di situ gue bisa katakan conviction gue terhadap ekosistem Bitcoin itu makin gila, dan pada akhirnya Bitcoin lah yang akan wah gila sih. Jadi gini, gue cerita aja ya, ini benar-benar satu narasi yang gue mau bagiin sama kalian yang menurut gue kita masih ya belakangan ini BRC20 ekosistem kan sudah pump gila-gilaan ya, udah banyak banget yang naiknya yang agak-agak ngaco gitu ya. Cuman obviously gue masih berpikir akan ada real pump gitu. Real pumpnya tuh masih nanti ya, mungkin somewhere in 2024-2025, definitely 2025 itu udah pasti. Tapi sekarang itu kita baru ngicip aja gitu semuanya, karena gila guys, BRC, ordinals gitu itu tuh benar-benar satu ekosistem di mana utility dari Bitcoin increasing ya, terus belum lagi ada meme coin daripada Bitcoin kayak Sats gitu ya, dan gue benar-benar ngelihat satu titik ya, Bitcoin ini bisa jadi akan punya their own smart contract capability. Kita benar-benar bisa bikin dApps, kita bisa bikin DEX on top of Bitcoin ya, yang menggunakan Bitcoin ya, native coinnya, native tokennya Bitcoin ya. Dan di situ menurut gue gamenya akan semakin menarik, gamenya akan sangat-sangat menarik gitu. Terus gue udah share juga di TikTok gue mengenai satu project yang menurut gue perlu kalian pantau, yaitu Runes ya. Ini gue udah share di TikTok, kalian cari aja TikTok gue, judulnya AlphaLix ya. Jadi gini, kemarin tuh di Taipei gue tuh ketemu langsung sama foundernya, gue sempet ngobrol sama dia cuma bentar, nggak nyampe 5 menit ya. Setelah sessionnya gue samperin, gue ajak dia foto gitu ya. Tapi gue interest dengan dia lagi build satu project ini yang namanya Runes ya, dimana Runes ini pada dasarnya ya itu ya udah kayak layer 1 untuk Bitcoin, karena dia dalam presentasinya dia benar-benar kayak highlight Runes melawan ekosistem lain gitu loh. Runes versus ERC20 versus BRC20 versus semuanya lah, dia sampai bikin comparisonnya, dan betapa Runes ini bakal jauh better gitu dibanding yang lainnya, apalagi ini build di atas Bitcoin gitu. Ini seru banget ya. Dan gue kasih tau sama kalian ya, Runes ini bakal launching, bakal mainnet bertepatan dengan Bitcoin halving ya. Lu inget baik-baik ya. Lu inget kata-kata gue, Runes ini technically belum dipublish di mana-mana. Technically belum, lu kayaknya masih belum bisa ketemu informasi ini di mana-mana.
Tapi Runes ini gue udah dengar langsung dari foundernya, Runes ini bakal launching mainnetnya bertepatan dengan Bitcoin halving, dan dia nanti juga akan punya halving methods ya, supply-nya juga akan terus dipangkas per 4 tahun. Dia akan juga punya metode seperti itu karena dia benar-benar apa ya, mau imitating konsep daripada Bitcoin, ide yang dibawa dari Bitcoin, karena dia itu Bitcoin maksimalis dan dia ngerasa the whole package yang Bitcoin tawarkan ya, keseluruhan apa ya, package ya yang Bitcoin tawarkan, mulai dari apa ya, mining proses, halving proses, terus udah gitu juga proof of work, semuanya ini buat dia sudah sangat komplit, sudah sangat sempurna ya, dan benar-benar dia mau help that ecosystem untuk grow dengan cara build layer 1-nya yaitu Runes gitu ya. And when this happens, wah gila sih, gue nggak kebayang betapa nanti bakal banyak sekali liquidity yang kesedot balik ke ekosistem Bitcoin. Ya ini gue serius nih sama hal ini ya. Dia bener-bener apa ya, bener-bener consider betapa sebetulnya the real apa ya, yang akan ngebunuh crypto lain itu bukan SEC, bukan yang lain-lain gitu, tapi melainkan itu tuh statement dari dia sendiri by the way ya. Ini gue inget banget dia ngomong kayak gini ya, betapa yang akan nge-kill all crypto itu sebetulnya bukan SEC lah, bukan ISO lah, bukan yang lain-lain ya, bukan regulasi, melainkan Bitcoin ya, karena dia mempercayai at some points semua liquidity ya akan pullback, akan kesedot balik ya, akan benar-benar diisep balik sama Bitcoin ya, karena ya kira-kira gitu ya. Kisi-kisi dari tadi udah gue bocorin bener-bener itu yang akan bener-bener terjadi, dan ini bakal seru sekali, seru banget karena menurut gue jika memang ini semua ke build ya, dan memang market tangkep ya, apalagi buildersnya itu para Bitcoin OGs, early supporter Bitcoin, dan ini wah ini bakal seru banget menurut gue ya. So kalian pay attention, gue baru di video ini gue mau suggest kalian semua, not financial advice of course ya, bukan financial advice, tapi dari detik ini ya, dari sekarang ini, dari bulan Desember, secara pribadi gue kasih tau ya, secara pribadi gue bener-bener pay close attention ke BRC20, Ordinals, Bitcoin ecosystem, semuanya gue pay close attention gila-gilaan ya, bener-bener karena bisa jadi possible banget di situ ada apa ya, real narratives bakal pump dari situ. Bukan gue bearish sama yang lain ya, enggak ya, kripto lain ya kayak ekosistem yang juga lagi bullish sekarang, Injective ya, Solana ya, ini juga sangat possible untuk apa ya, naik kalau memang kasarnya gini. Kalau gue yakin kalian semua pasti fokusnya profit lah ya, nggak ada yang peduli sama ekosistem A, B, C, D. Kalian di sini just to make money ya, just to make profit ya. Dan menurut gue kalian bisa pantau lah semua naratif yang bisa menguntungkan kalian. Tapi ya gue cuma mau bilang, kalau kalian bisa, kalau gue boleh pick satu aja, nggak ada yang lain, satu aja, gue kayaknya akan fokus ke Bitcoin dan narasi dan ekosistem under Bitcoin. Itu yang menurut gue bakal menarik banget, real jackpot bisa jadi di situ. Di TikTok gue juga udah bocorin sama kalian ya, dari gue lupa 2 mingguan lalu lah ya, gue udah beli 2 koin, yaitu Multibit sama Sats. Sats itu kan meme koinnya di BRC, sedangkan Multibit itu adalah a bridge between BRC20 and then ERC20, sehingga menurut itu juga menarik sekali. Jadi gue bought 2 itu, dan sekarang printing luar biasa. Gue beli di CoinEx by the way, karena gue agak-agak pelit lah, gue tuh nggak mau beli di DEX gitu, apalagi beli dengan cara swap Bitcoin gue nggak mau. Jadi gue biasa tunggu di DEX, gue tunggu cek listing baru gue beli ya, itu yang terjadi. Jadi baru 2 itu yang gue beli. Kalau kalian mau, kalian bisa cek lah, kalian bisa sign up, link di bio gue, karena semua partnership yang gue jalankan dengan exchange ya, dengan semuanya termasuk CoinEx, itu sebetulnya itu menguntungkan kalian, karena kalau kalian sign up dengan referral code, kalian bisa dapat lagi diskon trading fee. Sedangkan kalau kalian sign up sendiri ya, kalian nggak dapat diskon trading fee itu gitu. Kira-kira gitu ya guys ya. Jadi itu poin pertama gue mau share ya. Next video gue bakal bahas poin-poin berikutnya ya. Gue nggak mau kasih semuanya sekaligus, ntar kalian kan pusing. Tapi next video gue bakal bahas another narratives, another thing yang gue temukan di
selama gue di Taipei ya. Ini yang mungkin akan seru banget dan pasti seru banget ya. Guys, gue cuma mau bilang ya, terakhir nih message gue sebelum gue tutup video ini, buat kalian semua yang nonton entah berapapun numbers kalian ya, dan kalian bertahan sampai akhir video ini guys, ini bener-bener kesempatan gila, ini bener-bener kesempatan gila banget untuk kita bisa print money ngaco banget ya. Menurut gue definitely tidak, untuk sekarang ini tidak there is no better industry, tidak ada industri yang semenjanjikan industri ini ya, sehingga gue pun secara pribadi full fokus, gue all in banget di industri ini ya. Gue kerjain industri gila-gilaan dengan tentu dengan kapabilitas gue ya, dengan kapasitas gue, karena gue yakin industri akan grow gila banget. Dan kalian semua yang nonton video ini dan stay dan keep invested sampai end of bull market ya, di late cycle nanti somewhere di 2025, we all gonna make it guys ya. Gue cuma mau bilang itu, we all gonna make it. Oke, that's it dari gue guys. Jangan lupa subscribe di YouTube channel ini, and see you guys di next video. Oke, bye bye.